Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu pula anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, homili ini kalau mau diberikan judul atau dirumuskan singkat dalam kalimat atau kata-kata atau dibuat dalam suatu tesis yang tentu dapat diperdalam, kurang lebih adalah seperti ini. Iman yang gigih, iman yang pantang mundur, ataupun iman yang pantang putus asa, iman yang pantang putus harapan. Kalimat-kalimat ini, kata-kata ini tentu dapat diperdalam lagi. Lalu kaitannya dengan Injil Matius yang baru saja kita dengar, apa itu iman yang gigih, yang pantang mundur, pantang putus harapan, pantang putus asa. Kita dapat merenungkan dari sabda tadi, kisah tentang perempuan Kanaan yang berjumpa dengan Yesus. Perempuan Kanaan ini adalah termasuk orang asing menurut bangsa Yahudi, ya. Ataupun orang Yahudi menyebut mereka itu kafir ataupun tidak mengenal Allah. Dalam kisah tadi diceritakan bahwa perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dan kemudian dia berteriak kepada Tuhan dengan mengatakan demikian seruannya, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kalau perempuan Kanaan ini disebut sebagai orang asing, akan tetapi seruan perempuan Kanaan ini justru menunjukkan bahwa dia itu percaya kepada Kristus. Dia sudah menyebut Tuhan, dan dia ketika menyebut Kristus itu sebagai anak Daud, itu dapat dimaknai dia juga mengakui Kristus itu sebagai Mesias. Maka sudah ada kepercayaan dalam diri perempuan asing tersebut yang dianggap orang Yahudi sebagai orang asing. Dan ketika perempuan itu berseru, Yesus sama sekali tidak menjawab. Justru murid-muridnya yang minta supaya perempuan itu disuruh pergi, tetapi Yesus tidak mau menyuruh perempuan itu pergi dan kemudian melanjutkan dengan menjawab
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari kata-kata Tuhan ini jelas bahwa memang Tuhan mau menyatakan Dia memang diutus kepada umat Israel yang kita tahu bahwa umat pilihan, umat yang percaya kepada Allah. Lalu kelanjutan ceritanya adalah perempuan itu tetap untuk kemudian minta bantuan kepada Yesus dengan menyembah sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Tetapi jawaban Yesus mungkin agak keras, agak kasar kalau didengar. Zaman sekarang mungkin juga agak keras didengar. Yesus mengatakan demikian, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing." Ada kata-kata anjing di sini. Kalau di zaman kita, kalau orang menyebut anjing itu kan kata kasar. Kalau zaman dulu orang Yahudi itu menganggap orang asing atau bukan Yahudi itu sebagai anjing. Nah, disitulah kelihatannya Yesus ini mau bertindak kasar kepada perempuan itu, tetapi sesungguhnya maknanya tidak seperti itu. Ada yang menafsirkan bahwa mungkin Tuhan ingin menguji perempuan ini. Sejauh mana perempuan ini kemudian terus bertahan, terus minta bantuan kepada Tuhan ketika dia tadi sudah menyebut Tuhan, sudah menyebut anak Daud, dan kemudian kembali dia menyebut Tuhan, tolonglah aku. Dan ternyata perempuan ini tidak sakit hati ketika Yesus mengatakan demikian kepadanya. Justru dia rendah hati dan memanfaatkan kata-kata dari Yesus itu untuk terus minta bantuan dengan mengatakan demikian. Bahwasanya anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu kata-kata perempuan itu. Anak anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Ada kerendahan hati, dan di titik itulah kemudian Tuhan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu pula anaknya sembuh. Itulah saudara-saudari pengakuan Yesus setelah melihat perempuan itu datang minta tolong dan sungguh melihat bahwa perempuan itu sungguh punya iman yang besar. Dan dengan iman yang besar itu kemudian Tuhan menyembuhkan anak perempuan yang sakit itu. Itulah yang tadi di awal saya sampaikan, iman yang gigih, iman yang pantang menyerah, pantang putus harapan, pantang putus asa. Ibu itu sepertinya ditolak oleh Tuhan, bahkan seperti ditolak dengan kata-kata kasar. Akan tetapi perempuan ini justru tetap mau merendahkan hati, tetap minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat iman ini sungguh besar, padahal dia adalah orang asing yang mungkin dikatakan kafir atau tidak mengenal Tuhan, tetapi justru dia sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, menyebutnya sebagai Mesias. Maka itu salah satu bukti bahwa perempuan ini sudah punya kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini kita dapat mengambil makna tentu saja dalam hidup kita masing-masing. Mungkin kadangkala atau sering kita itu memiliki tantangan ya dalam hidup ini, entah berbagai macam tantangan yang kita alami. Kita mungkin juga banyak berdoa, ya, bertekun dalam doa-doa kita. Akan tetapi kadangkala mungkin Tuhan seperti tidak menjawab doa-doa kita. Sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa ada solusi atau jawaban yang akan kita peroleh dalam setiap doa-doa dan permohonan kita. Mungkin itu Tuhan menguji kita. Sejauh mana iman kita itu, sebesar mana iman kita itu. Ketika kita ada tantangan, ada hambatan dalam hidup ini, apakah kita tetap teguh bertahan dalam iman, atau kita justru putus asa, putus harapan, patah semangat, dan kemudian berhenti minta kepada Tuhan.
mungkin Tuhan menguji keteguhan iman kita. Dan kalau kita mendengar kisah dari perempuan Kanaan tadi, dia tetap rendah hati, tetap kemudian percaya kepada Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan melihat iman yang besar dari perempuan itu, dan Tuhan memberikan karunia kepadanya. Maka saudari-saudara, anak-anak terkasih, dalam hidup kita setiap hari, kita tentu punya tantangan sendiri-sendiri dalam hidup ini, tergantung apakah kita tetap terus mau percaya kepada Tuhan, terus mau menggantungkan hidup kita kepadanya, dan kemudian tidak patah harapan, patah arang, ataupun tetap terus bertahan dalam iman kita, sehingga suatu saat Tuhan akan menjawab permohonan doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dan disitulah moga-moga kita dapat mensyukuri, ya Tuhan akan tetap menolong kita di tengah tantangan yang kita hadapi. Semoga dengan sabda yang kita dengar dan renungkan ini di minggu biasa ke-20, kita juga mampu tetap teguh dalam iman, gigih dalam iman yang tak mengenal putus asa, tak mengenal patah harapan dan juga patah semangat, terus berharap, mohon kepada Allah dengan rendah hati, sehingga dengan keteguhan iman itu moga-moga Tuhan juga melihat iman kita, iman yang besar, dan Tuhan akan memberikan karunia kepada kita sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita mohon kepada Tuhan agar kita juga senantiasa diteguhkan dalam iman, dan semoga pula Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk mampu bertumbuh dalam iman kita kepada Allah. Kemuliaan